Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Seringkali dalam kehidupan kita berpikir bahwa eksistensi Tuhan atau keberadaan Tuhan, dan pikiran kita kadang bertanya, di manakah Tuhan itu berada? Lalu bagaimana kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan posisi Tuhan yang berada di langit ataupun di bumi ataupun bersemayam di arsy? Yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mukhalafatul lil hawadith, yakni sifat yang berbeda dengan makhluk yang baru. Dan kaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ada di mana-mana tetapi tidak kemana-mana. Sebab jika Allah berada di satu tempat atau berada dalam satu posisi, maka ini bertentangan dengan sifat tersebut. Padahal Allah tidak mungkin bertempat, karena dia wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, yakni ada dengan dirinya sendiri. Tuhan itu zat yang tidak butuh pada zat lain untuk ditempati, serta tidak butuh pada fa'il atau pencipta, sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah sama sekali tidak butuh pada alam untuk ditempati atau sebagai fa'il yang mewujudkannya. Di samping penjelasan di atas, bila ternyata Allah ada di mana-mana dalam arti bertempat atau membutuhkan tempat, maka hal itu tidak sesuai dengan definisi Tuhan, yakni zat yang tidak butuh kepada segenap yang lain, sedangkan segenap yang lain selain Tuhan pasti membutuhkannya. Dengan demikian bisa dipahami bahwa Tuhan tidak butuh kepada hal yang lain atau sesuatu yang lain, termasuk pula tidak butuh pada tempat, tidak butuh kepada waktu karena Allah yang menciptakan waktu, tidak butuh pada tempat karena Allah lah yang menciptakan segala yang ada. Artinya apa? Sangat tidak cocok ketika ditanyakan Tuhan itu ada di mana. Adapun apabila di dalam Al-Quran ada firman dari Allah yang kalau tidak keliru bunyinya sebagai berikut, wallahu alladzi fis sama'il ilah wa fil ardi ilah. Artinya Allah itu adalah Tuhan yang disembah di langit dan juga Tuhan yang disembah di bumi. Jadi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang bertempat di langit dan juga bertempat di bumi, bukannya Tuhan yang ada di langit ataupun ada di bumi. Karena Allah memiliki sifat wajib qiyamuhu binafsihi, yang tentunya tidak sama dengan yang lain. Perlu kita pahami bahwa jika ada firman Allah di dalam Al-Quran Karim yang dipandang secara sepintas seolah-olah secara lahiriah menimbulkan keserupaan menurut akal pikiran yang pendek, maka seharusnya firman tersebut harus kita serahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Kita cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman pula kepada apa saja yang datang dari Allah, tentu menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut apa yang kita pahami ataupun apa yang kita interpretasikan. Artinya kita tidak bisa menggunakan akal kita untuk memahami
apa yang dikehendaki hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyamakan dan tentu tanpa menyerupakan dengan yang lain. Demikian pula halnya kita tidak bisa memunculkan pertanyaan seperti apa Tuhan atau kapan Tuhan itu ada, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki sifat, sekali lagi, mukhalafatul hawadits, berbeda dengan yang lain. Allah sudah menjelaskan laitsa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah sekali lagi tidak ada satupun yang dapat menyerupai dirinya, dan dialah zat yang maha mendengar serta zat yang maha melihat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.